Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di media pembelajaran instalasi motor listrik Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK Negeri 1 Paringin. Pada video tutorial kali ini saya akan mensimulasikan tentang rangkaian kendali dasar motor berurutan atau simultan dengan beban motor 1 fasa dan 3 fasa. Check it out. Seperti biasanya, saya akan menampilkan terlebih dahulu tentang gambar rangkaian kendalinya dan gambar rangkaian utamanya. Kemudian saya akan menampilkan komponen apa saja yang akan digunakan pada rangkaian kendali dasar motor berurutan ini. Oke, yang pertama, sumber 220 atau 380 volt AC yang terdiri dari sumber netral, kemudian ada MCB 1 fasa dengan kode F1, kemudian ada MCB 3 fasa dengan kode F. Selanjutnya ada ES atau emergency switch, kemudian ada S0 sebagai push button stop yang pertama atau 1, kemudian ada S3 sebagai push button start 1, selanjutnya ada S1 sebagai push button stop kedua, kemudian ada S4 sebagai push button start yang kedua, selanjutnya ada S2 sebagai push button stop yang ketiga, S5 sebagai push button start yang ketiga. Selanjutnya ada K1 sebagai kontaktor 1 dan disertai dengan F2 atau torque. Kemudian ada K2, K3, dan ada lampu indikator H1, lampu indikator H2, lampu indikator H3, dan lampu indikator H4 sebagai overload. Dan ada beban motor 3 fasa, beban motor 1 fasa yang pertama, dan beban motor 1 fasa yang kedua. Oke. Langsung saja mungkin kita mulai pada rangkaian kendalinya terlebih dahulu. Pertama-tama kita akan hubungkan output dari F1 ke bagian NC Tor dengan kode 95. Kemudian 96-nya kita sambungkan ke bagian input dari ES. Selanjutnya output dari ES kita sambung ke bagian input dari S0. Oke, output dari S0 kita sambungkan ke bagian input dari S3. Oke, sudah. Selanjutnya, output dari S3 kita langsung hubungkan ke bagian koil A1 pada kontaktor 1. Nah, koil A2-nya kita hubungkan ke bagian netral sumber. Oke. Selanjutnya, kita akan pasang pengunci pada S0. Oke, yaitu menggunakan kode 13 dan 14 pada kontaktor 2 ya. Oke, 13-nya kita pasang ke bagian inputnya dan 14-nya kita pasang ke bagian outputnya dari S0. Selanjutnya kita akan pasang pengunci K1 pada S3. Oke, kita gunakan kode 13 pada K1, yaitu dihubung ke bagian input dari S3 atau output dari S0 ya, sama saja karena dikopel. Dan kode 14-nya kita hubungkan ke bagian output dari S3. Oke, satu buah kontaktor sudah selesai. Selanjutnya kita akan hubungkan kontaktor 2-nya, yaitu kita couple dulu bagian output S3 ini dan dihubungkan ke bagian input dari S1. Bisa dilihat ya rangkaian di sebelah kiri, rangkaian kendalinya. Oke, kemudian output dari S1 ini kita hubungkan ke bagian input dari S4. Nah, output dari S4 kita hubungkan ke bagian koil A1 pada kontaktor 2. Oke, A1-nya sudah dihubung. Kemudian untuk A2-nya kita sambung ke bagian netral. Kita couple. Oke, selanjutnya kita akan memasang pengunci pada S1. Yaitu menggunakan NO bantu dari K3 ya. Kita gunakan kode 13 dari K3. Oke, kita hubungkan pada bagian input S1 dan kode 14-nya kita hubungkan pada bagian output dari S1. Selanjutnya kita akan pasang pengunci dari K2 yaitu pada S4. Kita gunakan kode 43 atau NO bantu yang kedua pada kontaktor 2. Kode 43-nya kita hubungkan ke bagian output S1 maupun input dari S4 sama saja karena dikopel. Dan untuk kode 44-nya kita sambungkan ke bagian output dari S4 berwarna hijau. Oke, untuk kontaktor 2 juga sudah selesai. Sekarang kita hubungkan untuk kontaktor yang ketiga. Kita couple
output dari S4 menuju bagian input dari S2. Oke, sudah. Selanjutnya output dari S2 kita hubungkan ke bagian input dari S5. Sudah. Output dari S5 kita hubungkan ke bagian coil A1 pada kontaktor K3. Oke, untuk A2-nya, coil A2-nya kita hubungkan ke bagian netral. Selanjutnya kita tinggal pasang pengunci pada kontaktor 3 ini, yaitu menggunakan S5 ya. Pada S5 kita gunakan NO bantu yang kedua pada kontaktor 3 ini, yaitu kode 43. 43 kita hubungkan ke bagian input dari S5 atau output dari S2, sama saja. Dan kode 44-nya kita hubungkan ke bagian output dari S5. Oke, sudah selesai. Sekarang kita tinggal pasang lampu indikator pada masing-masing kontaktor dan juga overload. Nah, untuk lampu indikator H1 kita langsung couple saja fasanya ke bagian coil A1 pada K1. Jadi dia ikut coil, lampu indikatornya ikut coil. Netralnya kita hubungkan ke netral. Begitupun dengan K2, fasanya kita hubungkan ke coil A1 pada kontaktor 2 dan netralnya pada netral juga atau coil A2-nya. Sama pada kontaktor 3 juga begitu, fasanya kita hubungkan kepada coil A1 K3 dan netralnya pada netral atau coil A2 K3. Nah, untuk lampu indikator yang keempat atau H4, kita menggunakan NO dari Tor, yaitu kode 97 dan 98. Untuk inputnya yaitu kode 97 kita couple dulu kepada bagian kode 95. Oke, sudah. Selanjutnya kode 98-nya kita akan hubungkan ke bagian fasa dari H4. Dan untuk netralnya bebas kita ikut kemana saja. Untuk ini kita ikut pada netral lampu indikator H1. Oke. Untuk rangkaian kendalinya sudah selesai, teman-teman. Oke. Sekarang kita akan melakukan merangkai rangkaian utamanya. Oke. Sini saya jelaskan terlebih dahulu untuk beban motor 3 fasa yaitu pada kontaktor K1. Kemudian untuk kontaktor 2 menggunakan beban motor 1 fasa yang di tengah atau yang pertama. Kemudian kontaktor K3 menggunakan beban motor 1 fasa yang kedua yaitu yang paling atas. Oke, langsung saja kita hubungkan, kita mulai. Kita ambil fasa R dari MCB 3 fasa, yaitu berwarna merah dan dihubungkan ke kontak NO utama dari K1, yaitu angka 1 atau kode 1. Fasa S dengan kode 3. Fasa T dengan kode 5. Oke, selanjutnya terusannya yaitu pada output dari Tor, yaitu sama saja, kode 2 kita hubungkan ke bagian terminal U pada motor 3 fasa. Oke, kode 4 atau fasa S kita hubungkan ke terminal V pada motor. Dan kode 6 kita hubungkan ke bagian terminal W pada motor. Oke. Untuk netralnya kita tinggal menggabungkan antara terminal output yaitu Z, X, Y. Kita couple ketiganya atau dihubung bintang. Oke, sudah dapat netral. Selanjutnya untuk beban K2 yaitu motor 1 fasa, kita ambil terlebih dahulu, kita cover fasa R dan kita sambung pada kode 1 kontak NO utama K2. Dan outputnya yaitu kode 2 kita sambung ke bagian fasa pada motor. Dan untuk netralnya kita langsung hubungkan ke sumber saja. Oke, untuk beban dari kontaktor 2 sudah selesai. Sekarang pada K3 kita juga couple fasa S yaitu warna kuning dan dihubungkan ke kode 1 dari kontak NO utama K3. Kemudian untuk outputnya kode 2-nya kita hubungkan ke bagian fasa motor yang terakhir, motor 1 fasa, dan netralnya kita hubungkan ke sumber netral yang lain juga. Oke. Mungkin itu saja, rangkaian utamanya sudah selesai juga. Jadi pada intinya rangkaian kendali dasar motor berurutan ini yaitu hidupnya berurutan dan matinya berurutan. Yaitu yang pertama yang hidup yaitu K1, kemudian K2 dan K3. Nah untuk matinya pun kita mematikan dari K3, kemudian K2, baru K1. Oke, mungkin teman-teman bisa dipahami ya, bisa dimengerti. Semoga dengan adanya simulasi ini dapat memperlancar atau mempermudah teman-teman nantinya pada saat proses praktikum.
Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Sampai berjumpa ya di video berikutnya.